balik lagi diceritakan barengan Tasa dan juga Kansa yang nanti akan bergabung via telepon. Sudah sekian lama kita nggak ngebacot, kali ini kita mau ngebacot. Kali ini kita akan sharing tentang, tungguin ya. FM Suara Kreativitas. Balik lagi bareng Tarisa setelah tadi kita mengikuti program Indonesia Pro Indie. Kita sekarang sudah masuk ke program Sharing Time Sahabat Kreatif ya. Dan hari ini spesial, Tarisa nggak sendirian, Tarisa bersama Kansa. Halo Sahabat Kreatif, selamat malam. Halo. Oh pun ada suaranya di sini ya kan? Iya, tetap ya. Dimanapun berada tetap ada di Pro 2 gitu. Iya. Oke, hari ini di Sharing Time kita mau sharing tentang yang mungkin sahabat kreatif juga rasain ya kan, Sah? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Topiknya adalah ketika punya pacar pengen jomblo, jika jomblo pengen punya pasangan. Nah, gitu. gimana coba itu ya kan? Anyway, tadi lagunya lagu Fatin ya? Iya, sengaja. Kayak pas ya. Kayak gimana tuh, kayak waktu punya pasangan tuh ada di distract sama orang lain gitu ya kan, yang lebih-lebih. Itu termasuk dia dalam kondisi bosan dalam hubungan gak sih? Iya, tapi aku memilih setia. Ujung-ujungnya balik lagi ke awal ya, dimulai dari nol. Dimulai dari nol, kembali ke buku yang sama dengan halaman-halaman yang sama nggak tuh? Belum beli buku baru ya kan? Duh. Ini sebenarnya berangkat dari kayaknya pengalaman sendiri nggak sih Kansa? Aduh, kok kayak gitu ya? Aduh, langsung straight to the point ya. Kan sharing ya? Kan sharing ya? Sharing. Betul. Sharing is caring ya. Jangan dipendam sendiri, nanti takutnya kena penyakit mental. Iya, tiba-tiba ya kan hilang kabar aja gitu ya. Susah gitu ya Sobat Kreatif ya. Mana tahu kamu memang mau sharing pada malam hari ini barengan kita ya, silahkan aja ya kan Tasa. Tapi nggak bisa join di layanan telepon karena di layanan telepon ada Kansa. Ada Kansa. Berarti boleh join di WhatsApp ataupun SMS di 08116159224. Tadi lagunya Aku Memilih Setia dari Fatin. Terus kan tadi Kansa bilang tiba-tiba dia ngilang. Tapi ada juga tiba-tiba cinta datang kepadaku. Itu lumayan. Masih punya pacar. Iya. Aduh, agak membingungkan ya, membagongkan ya Bun. Iya kan itu yang mau kita bahas malam ini ya. Iya betul. Kita mau kupas tuntas kenapa sih pada saat kita punya pacar itu pengen jomblo, di saat jomblo kita pengen punya pacar. Kayaknya kita kupas dari mana nih? Dari punya pacar atau dari jomblo dulu? Dari punya pacar aja dulu ya. Iya, berhubung kita berdua punya pacar gitu. Berarti pengen jomblo. Aduh. Enggak, ini tuh sharing aja kan, sharing tadi ya. Iya, kan sharing ya. Jangan sampai gara-gara ini betulan jomblo. Aduh, jangan ya Bun. Oke, jadi kenapa orang-orang dia gimana ya bilangnya, maksudnya di usia kita juga enggak juga atau mungkin enggak juga. Kayaknya di usia mana aja bisa terjadi enggak sih? Iya, di usia mana aja kecuali, bisa terjadi. Kecuali bukan balita ya. Balita tidak bisa terjadi di balita. Gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku ya pada titik tertentu mungkin bisa aja sih kita yang namanya menjalin hubungan itu tuh ada bosan-bosannya gitu loh. Iya kan? Jadi gara-gara bosan makanya wajar. Bisa jadi bosan tuh kan karena tidak ada something new, right? Iya benar, itu aja ya. Itu aja monoton gitu loh. Nah, mungkin waktu awal-awal pacaran oke lah, ngalamin ya dimana masa-masa berbunga-bunga gitu ya kan Tari. Jadi udah masuk tahap nyaman nih ya kan. Terus karena udah nyaman gitu kayak udahlah amannya ini ya kan, amannya ini. Nakoda tuh nggak perlu di mana-manain lagi. Udah tenang ombaknya. Iya, udah tenang ombaknya. Padahal yang tenang-tenang itu yang menghanyutkan gitu ya kan. Iya, benar. Iya, tapi memang rasa bosannya itu kayak menurut aku bisa jadi masalah sih kalau misalnya berlangsung terus-menerus. Gimana kalau menurut Tarisa nih? Berarti yang pertama karena bosan ya. Karena tidak naik turun seperti roller coaster lagi gitu ya. Iya, tidak ada ya gitu.
Kalau aku mungkin ya kenapa pas punya pacar pengen jomblo? Kayaknya pengen lebih bebas. Oh, jadi selama ini tidak bebas. Ya, lain konteks ya. Maksudnya ketika kita punya pacar harus kita akui pastinya apa-apa harus tahu dianya gitu kan. Iya gak sih? Jadi hidup ini tuh kayak misalnya punya pasangan tuh hidup ini nggak milik sendiri dong. Iya, dunia ini nggak milik sendiri, milik berdua jadinya. Yang lain kontrak. Iya, betul. Iya, tapi kan kalau kita jomblo dunia milik sendiri dong. Iya, dunia milik sendiri, tapi sendiri-sendiri juga gak enak ya. Nah itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Kan? Jadi tadi kalau dari yang pertama karena bosan, yang kedua kalau dari aku karena memang pengen lebih bebas aja. Tapi itu memang di satu, dua, tiga momen aja sih. Nah itu makanya nanti kita bahas kenapa pas jomblo kita pengen dikekang. Pengen dikekang ya, tiba udah dikekang pengen bebas gitu. Salah aja memang manusia tuh nggak ada puasnya. Kebalikannya ya kan. Oke, kalau yang ketiga nih apa kira-kira? Tapi menurut aku yang mungkin bisa jadi poin ketiga sih, kenapa kita tuh bosan. Lebih kenapa kita bosan sih, ini menurut aku. Kenapa? Karena kita tuh biasanya terbiasa sama drama gitu loh, Tarisa. Jadi orang-orang jadi orang-orang yang terbiasa sama kekacauan ya, chaos, yang banyak dramanya lah gitu ya. Biasanya tuh nggak nyaman dalam menjalani hubungan yang nyaman, yang aman-aman aja gitu. Mungkin lebih ke biasanya dulu nih pacarannya agak-agak racun ya, agak-agak toxic relationship. Jadi sebenarnya sisa-sisa toksik kemarin itu tuh nempel tuh, ketempelan di badan dia gitu kan. Jadi ketika nemuin healthy relationship kok gini pacaranku ya gitu ya. Kok nggak enak gitu ya kan. Kok kecarian sama drama-drama dan keposesifan doiku yang dulu gitu. Aduh. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh alih-alih ngerasa tenang karena kita ngejalanin healthy relationship gitu ya, hubungan yang sehat. Nah kita tuh cenderung nganggapnya tuh membosankan, ya enggak sih? Oh gitu, makanya jadi bosan ya. Oke. Berarti poin ketiga adalah apa nih ya? Kenapa terbiasa dengan drama? Oh, terbiasa dengan drama. Tapi bukannya kalau kita pacaran malah banyak drama ya daripada kita jomblo? Nah ada juga mungkin beberapa orang yang pacaran yang tidak ada drama, yang maksudnya ada tapi dikit gitu loh, meminimalisir hal itu gitu. Tapi memang yang aku bilang tadi tuh yang orang udah terbiasa sama hal itu gitu loh, Tarisa. Oke, selanjutnya apa ya? Masih mikir nih. Kita tanya juga sama sahabat kreatifnya, mana tahu ada nih beberapa sahabat kreatif yang mungkin sekarang punya pacar tapi pernah terlintas pengen ngejomblo, itu tuh biasanya gara-gara apa? Oke, let me think ya. Kenapa di suatu ketika aku merasa inginkan jomblo? Apa ya? Gitu. By the way, kalau misalnya masalah komunikasi juga ini ya, juga masuk ya. Gimana nih komunikasi? Gimana tuh kayak keterampilan komunikasi yang kurang gitu loh ketika pacaran. Jadi pengennya jomblo aja? Enggak, maksudnya itu tuh termasuk alasan kenapa bosan gitu loh, karena kurangnya komunikasi, keterampilan komunikasi itu. Karena kurangnya keterampilan. Mungkin kamu pacarannya gini kan, Ayang udah makan, Ayang lagi di mana? Udah gitu-gitu aja pertanyaannya. Nah, bisa jadi itu kan tipe-tipe yang membosankan kan. Padahal di usia yang sekarang itu tidak butuh lagi pertanyaan kayak gitu. Butuhnya kamu udah makan belum? Ya udah aku nih. Ya udah aku ojolin gitu ya. Ojolin. Karena kalau menyebut merek kita kan tip gitu ya. Nggak gitu. Bukan lagi pertanyaannya kamu udah makan belum, tapi yang aku di depan nganterin makanan. Gitu. Sedap kali. Atau gini kan, mau nanya kamu udah makan belum, terus tiba-tiba sadar nggak pernah ngasih beras. Bisa gitu ya. Bisa ya. Itu lebih ke usia-usia mungkin yang udah kayak kita ini ya kan, yang kawan-kawan kita udah punya anak 2. Betul. Yang ya apalagi yang sekarang ya lagi masa-masanya bukber ya, yang bukber bawa anak ya. Bukber bawa anak. Ajang flexing, anakku udah 2 gitu ya. Kita bawa kucing. Kita bawa kucing, oke. Terus selain itu ada lagi nggak ya? Alasan itu apa sih paling masuk akal kira-kira ketika kita punya pacar kita pengen jomblo? Kayaknya kalau aku cuman itu sih, aku pengen lebih bebas. Atau mungkin malah pengen apa ya?
pengen mingle gitu loh Kansa. Oh, mingle around ya. Iya, kan kalau kita punya pacar nggak boleh ya. Iya, maksudnya kayak ya. Etikanya kan nggak begitu ya. Kalau kita punya pasangan nggak boleh dong kita mingle around, itu kan selingkuh namanya. Ya micro cheating ya. Iya. Boleh kita bahas mungkin lain kali itu ya micro cheating. Oke, jadi kayaknya aku pengen genit nih sama orang lain gitu. Aku pengen mingle around, aku pengen jalan-jalan sendirian, aku pengen deklarasikan bahwasannya aku jomblo gitu. Oh, bangga. Oke, bangga. Itu mungkin di awal-awal jomblo nih ya kan. Maksudnya setelah punya pacar, putus, jomblo, terus waktunya masa-masanya mingle around yang mau bilang ke orang-orang kalau aku udah jomblo nih. You're free like ya gitulah ya. Iya gitu. Itu salah satunya sih kayaknya. Memang ada aja tuh kayak apa ya? Sifat-sifat pengen menyombongkan diri gitu. Kayaknya aku laku di banyak orang gitu. Rupanya apa namanya tuh? Rupanya ketika jomblo kok aku enggak masalah. Iya. Sering kan kejadian kayak gitu kan. Aduh. Ketika punya pacar nih apa tuh namanya? Kayak pada nempel gitu loh. Ketika jomblo ya udah nggak ada. Kayaknya memang orang yang punya pacar itu punya karisma yang lebih besar gitu ya. Kenapa gitu ya? Ini kan menimbulkan punya aura tersendiri gitu ya. Menimbulkan Lydia yang lain gitu loh. Lydia dan Hira. Terus mungkin ini juga kan, ya. ketika memang kita lagi capek sama doi. Lagi capek ya? Maksudnya capeknya nih capek tentang mungkin ada 1, 2, dan 3 hal yang kita nggak suka dari dia, tapi dia memang tetap nggak bisa kita bilangin gitu. Kita bilangin. Ini dari komunikasikan dengan baik nih masalah ini. Kita tuh nggak suka dia begitu. Walaupun cari pasangan yang sempurna tuh nggak akan ada dapat gitu ya, nggak akan dapat sampai kapanpun gitu. Tapi kan namanya udah kita komunikasikan nih biar sama-sama enak. Aku nggak mau kamu begini, ya udah kalau kamu nggak mau aku yang begini, aku usahakan untuk tidak begitu gitu kan. Tapi suatu ketika nih si doi nggak bisa lagi kita komunikasikan dan kita mengeluh suka galau bikin status di WhatsApp story. Itu kayaknya yang cuma untuk dia gitu nggak? Itu kayaknya juga menimbulkan rasa-rasa aduh aku pengen jomblo aja deh kayaknya kayak gitu. Gitu ya. Nah, ketika ada satu masalah yang tapi itu aja masalahnya gitu. Apa kayak lagunya Naif ya? Yang mana nih? Meributkan masalah yang itu aja. Mengapa kita? Gitu kan? Iya benar. Ya bisa itu memang. Cuman ini aku coba putar otak soalnya ya di momen-momen ketika aku pengen jomblo kira-kira apa masalahnya? Nanti awas pening ya, memikirkan hal-hal udah yang ada obat pening, udah bawa. Tapi ada lagi nih, Tasa. Harapan yang tidak realistis. Nah loh. Itu juga karena sebagian besar hubungan itu tuh ya kayak aku bilang tadi itu bagus lah pasti di awal kan. Tapi untuk mempertahankan hubungan yang baik dalam jangka panjang itu tuh butuh yang namanya kerja keras ya nggak sih? Prosesnya harus dijalani, dinikmati gitu ya. Jadi kalau misalnya cari pasangan yang sempurna untuk membuat semua impian, termasuk impian-impian romantis lah, apalah gitu ya, jadi kenyataan. Nah kita tuh ujung-ujungnya bakal kecewa. Terus kecewa, abis itu hilang minat gitu loh. Iya benar, lose interest. Iya. Soalnya karena kenyataannya hubungan yang sehat, dewasa, dan saling mengerti itu tuh harus memberi dan menerima yang sama. Give and take, take and give gitu. Iya, harusnya. Cuman kita terlalu banyak nonton drama Korea. Iya, itu jadi ekspektasi kita terlalu tinggi ya kan. Kita juga dilukai dengan ekspektasi kita sendiri. Zaman udah merdeka kan, tapi kita masih dijaga oleh ekspektasi sendiri. Iya. Itu juga menimbulkan story WhatsApp itu. Bisa jadi ya. Padahal kan doinya nggak salah loh. Dianya nggak salah, yang salah cuma ekspektasimu aja. Atau pernah juga kan dalam kondisi kayak ini gak ada masalah nih, chill aja, tapi ketika lihat TikTok nih misalnya ya, iya kok hubungan orang masuk kayak gitu, kok hubungan orang gini, jadi kita tuh merasa insecure dengan hubungan kita sendiri padahal nggak ada apa-apa gitu. Udah berapa tuh tadi ya? Berarti ada insecure lah, ada lose interest lah, ada pertengkaran yang hebat. Banyak juga ternyata ya kenapa kita yang pasangan-pasangan ini pengen ngejomblo.
Bukan pengen selingkuh ya, tapi pengen jomblo. Pengen jomblo, pengen itu kan berarti nyari yang lain kan. Ya, kalau pengen selingkuh berarti dia tidak bersyukur dengan pasangan yang udah ada, malah pengen cari yang lebih-lebih gitu kan. Kalau ini malah pengen meninggalkan hubungan itu dan kita pengen sendirian gitu. Oke, ada lagi nggak ya kira-kira? Ada dong. Ada, banyak nih kayaknya. Banyak nih. Nah, kalau misalnya pasangan kamu bukan tipe kamu juga termasuk loh. Lo kalau pasangan bukan tipenya ngapain dipasangin kan gitu nggak sih? Mana tahu di awal kebelet mau. Oh, nggak mau dibilang jomblo. Iya, kebelet mau ini kan pacaran kan? Mau pamer, awak punya pacar. Mau pamer, padahal sebenarnya bukan tipe dia gitu loh. Oh gitu. Atau bisa jadi ini satu sisi mungkin kita masih ngomongin bukan tipe ya. Satu sisi tadi memang dia pengen kebelet pamer. Di satu sisi lagi kan ternyata pasangan dia selama ini fotokopi. Iya, fotokopi. Jadi udah 3-4 bulan kemudian nampak aslinya luntur fotokopi tadi kan? Iya, kayak gini rupanya. Fotokopinya murah sih. Oh, kamu ketahuan. Ketahuan rupanya. Ternyata tabiatnya tidak seperti itu ya kan? Ternyata selama ini dia ngasih fotokopi berapa lembar. Fotokopi di sini yang dimaksud itu adalah sahabat kreatif. Ketika kita jumpa orang baru, kita tuh ngebaca personality dia dulu nih. Si yang ngebaca nih bakal menempatkan posisi di mana diri dia yang cocok di situ gitu kan? Iya, pokoknya dia nggak benar-benar jadi apa adanya diri dia gitu. Dia berusaha untuk menjadi sesuatu yang memang diinginkan sama pasangannya. Iya, benar sekali. Aduh, kayaknya Kansa. Mengapa Tarisa? Kayaknya sebenarnya Kansa paling jago dia kasih fotokopi. Enggak, kayak aduh, itulah dia. Oke, yang lain lagi nih. Alasan kenapa para pasangan pengen ngejomblo? Apa ya? Masih inget mantan? Oh, kalau masih inget mantan dia berarti mau balikan. Itu belum move on namanya ya. Tapi kan? Jadi gini, iya belum move on. Oke, belum move on, kita ambil garis besarnya ya. Dia ngebandingin pacarnya dia sekarang sama mantannya yang lama. Ini bukan masalah toksiknya aja ya. Kalau tadi kan kita ngebahas toksik. Mungkin romantisme pacarnya yang lama itu bikin dia aduh hoy, ya kan? Yang sekarang kok nggak ada romantisnya gitu. Itu dia mikir mantan terindah, tapi kalau indah nggak bisa jadi mantan. Gimana nih tadi? Iya kan dia yang mikir mantan terindah, sebelah sana kan enggak. Iya. Jangan merasa gitu ya, karena hubungan ini I hope you're happy but don't be happier ya. Karena pasangan ini kan ada dua orang ya, bukan satu. Jadi apa yang kamu pikirkan belum tentu dia juga berpikir seperti itu gitu. Mana tahu dia juga berpikiran kamu tuh cuma persinggahan. Iya, ku kira kau rumah. Iya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan terlalu mengeluarkan effort yang besar untuk sesuatu yang tidak worth it. Iya. Apa tuh sering jadi quotes tuh, jangan jadi payung untuk orang yang suka kehujanan. Gitu nggak sih? Tapi ya masuk juga sih. Masuk juga sih. Kira-kira begitu ya. Jadi kan ngapain kita capek-capek toh? Dia nggak mau nggak kena hujan gitu ya kan? Iya. Kok jadi bahas hujan? Iya, jadi lagi tuh muterin filler hujan. Hujan nggak di luar Kansa? Kayaknya enggak sih, masih geluduk-geluduk manja gitu. Aduh. Oke, masih ada nggak nih kenapa para pasangan pengen ngejomblo? Ada banyak tadi udah. Mungkin ini yang terakhir kali ya dari. Mungkin apa tuh? Kadang kita tuh mikir kita tuh tahu segalanya tentang pasangan kita gitu. Ternyata enggak. Kan kadang-kadang orang-orang tuh ngerasa tahu segalanya tentang pasangannya tuh, sehingga ngerasa nggak lagi ada kejutan gitu loh. Jadi dia tuh memang orangnya kayak gini, padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh. Apa ya itu namanya ya? Ekspektasi juga nggak sih? Bukan ya? Menebak-nebak, menerka-nerka kalau kata Nagita Slavina. Karena mungkin kan karena menurut aku sih mungkin di awal dia seperti itu, tapi kan orang itu tetap berubah gitu loh sejak waktu. Dan kadang-kadang juga nggak drastis, dia bertahap gitu loh, sehingga tapi memang people change loh Kansa. Aku setuju kalau itu. Dia. People change kan? Aku setuju kalau itu. Jadi mungkin dia tidak bisa menerima perubahan si pacar ya.
mungkin ada yang berubah dari si pacar gitu nggak sih? Kita udah satu pemikiran belum nih? Kalau aku lebih ke gini sih, dia di awal ada yang gak kita suka gitu kan. Jadi dia tuh berusaha untuk jadi yang lebih baik kayak gitu. Nah, itu kan perubahannya nggak langsung drastis gitu loh, bertahap untuk dia meninggalkan hal itu gitu. Jadi memang selalu ada aja tuh sesuatu yang baru untuk kita temukan di pasangan kita gitu. Jadi nggak peduli lah berapa lama kita tuh sama-sama gitu loh. Tapi pasti ada aja, entah itu ke arah yang lebih buruk atau ke arah yang lebih baik, pasti ada aja yang berubah gitu. Tapi dia nggak bisa menerima perubahan itu, bukan? Enggak, dan itu yang harusnya kita komunikasikan gitu loh. Ya tapi kenapa dia maunya putus gitu loh? Berarti kan dia nggak bisa menerima perubahannya. Iya itu, enggak, maksudnya bukan tidak bisa menerima perubahannya. Dia itu merasa dia tuh tahu segalanya tentang pasangannya. Oh, jadi malah tidak dikomunikasikan. Iya, dan dia tuh tidak sadar akan perubahan yang terjadi di pasangannya itu. Iya, dia memaksakan si pasangannya ini masih tetap aja kayak yang lama-lama gitu. itu. Misalnya nih ada kesalahan yang dibuat pasangannya di masa lalu gitu ya kan. Oke, itu masa lalu. Maksudnya ke depannya si pasangannya itu udah berubah gitu, nggak seperti itu lagi. Tapi tetap aja dibalikkan ke belakang gitu. Oke. Tadi yang aku tangkap tidak bisa menerima perubahan gitu ya, meskipun udah dikomunikasikan gitu. Padahal ya we have to accept ya, people change. Kayak mana pun ceritanya, karena kita ketemu banyak orang, kita ngelalui banyak hal, kita jatuh bangun, aku mencintaimu. Aduh, jangan jatuh bangun lah ya. Iya, jadi kan memang banyak yang berubah gitu ya kan. Banyak yang kita sadari lah lambat laun, semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia, banyak yang kita sadari, oh begini ternyata. Gitu. Pasti ada aja. Pasti sebenarnya ada aja yang baru hari ke harinya gitu. Cuman kita tuh masih berpikir pasangan kita stuck di situ aja gitu. Oke. Itulah tadi ya, ada beberapa alasan kenapa si pasangan-pasangan ini yang udah punya pasangan maksudnya kepengen putus, pengen jomblo. Tapi tetap aja di balik kepengen jomblo tetap untukmu aku akan ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Aduh, oke. Kita break dulu sebentar kan, nanti balik lagi. Berarti nanti kita balik topiknya ya. Iya, kita balik topiknya kenapa para jomblo merasa ingin punya pacar atau apa sih enaknya punya pacar gitu. Kita bongkar ya. Oke, jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap stay tune terus di Pro 2 Medan Suara Kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Balik lagi masih di sharing time barengan Tasa dan juga Kansa di sini. Iya. Masih ngebahas soal apa tadi? Kenapa pacaran ingin jomblo, jomblo ingin pacaran. Pacaran punya pacar pengen jomblo, nggak punya pacar pengen punya pacar. Gimana sih? Kayak pantun ya. Cakep gitu lah ya. Cakep, iya betul. Pacaran pengen jomblo, jomblo pengen punya pacar. Udah. Kamu gitu doang ya, nggak pantun. Enggak. Oke, tadi kan kita udah ngebahas kenapa orang punya pacar pengen jomblo ya. Ada banyak tadi. Iya. Terus sekarang kenapa yang jomblo pengen punya pacar? Ayo, yang jomblo boleh bersuara. Yang jomblo ini pasti lah ya kan, pernah terbesit di pikirannya mau punya pacar ya kan. Iya, pengen lah. Iya. Coba deh. Awak pun yang para jomblo pengen gitu ya. punya pacar ya kan. Alasan yang pertama. Yang para jomblo angkat kaki coba katanya. Yang pada jomblo boleh join di WhatsApp atau SMS 0811615924. Alasan pertama kenapa para jomblo pengen punya pacar. Ini paling gampang sih jawabnya. Ya itu memang pengen ngebucin. Iya, mau pamer. Ya, tapi untuk jomblo jangan sedih lah kalau misalnya kamu tuh udah jadi jomblo loopers ya, jomblo yang berulang-ulang jadi looping. Gak salah juga dong ya. Kalau misalnya kamu tuh tiba-tiba mau gitu, ngerasa ingin punya pasangan gitu ya. Ya ini para jomblo ngedengernya kayak kampret ya kan soalnya. jomblo loopers. Jomblo loopers ya. Jomblo berulang-ulang gitu ya. Maksudnya kayak oke, ini 6 bulan pertama aku jomblo ya. Abis itu PDKT kan? udah ada nih. Abis itu PDKT ya.
nggak jadi, jomblo lagi. Aduh, emang beda cerita kalau misalnya kamu tuh lagi nge-crush sama seseorang atau lagi suka nih sama seseorang ya. Kalau kamu tuh berusaha biar bisa jadi pacarnya, nah itu tuh bukan jomblo loopers, tapi itu kan kayak aku ser nih sama dia gitu, kejar gitu kan. Tapi kan ada jomblo loopers nih biasanya, aku gak mau lah, aku mau independen dulu nih sendiri. Biasanya kayak gitu. Ya kan? It's just me, myself and I. Solo ride until I die. Iya. Maunya gitu. Tapi ternyata nengok orang punya pacar, pengen punya pacar juga kan, Sa? Tapi di luar sana juga banyak loh, Karisa. Apa? Jomblo-jomblo yang cuma cari-cari pasangan gitu ya untuk dijadiin pacar, padahal sebenarnya tuh mereka tuh nggak bener-bener lagi suka sama seseorang gitu loh. Nggak bener-bener suka sama si yang ngejar-ngejar itu gitu, atau yang dikejarnya udah pasti suka dong ya. Jadi maksudnya ngapain? Nah, maksudnya yang ada yang deketin nih, kan? Kedua pihak nih, si A sama si B, si A ngedeketin si B, si A ini suka nih sama si B, tapi si B nggak terlalu suka karena dia memang ngebet pacaran, ya udah jadian gitu loh. Oh, memang pengen flexing aja gitu ya? Iya. Pengen pamer ke teman-temannya. Mungkin dia udah capek dikatain kan, dikatain jomblo looper sama Kansa. Setahun pertama oke, aku jomblo. Kenapa? Kok udah masuk tahun kedua aku tetap jomblo, ya udahlah si A aja, yang ngejar-ngejar aku dari dulu gitu kan. Iya gitu. Jadi ya udahlah apa yang ada aja gitu. Aku kayak pernah lah kayak gitu kan, Sa. Oh gitu. Maksudnya, ya. Kisahku yang lama ya, yang mana dia bukan, maksudnya teman-teman aku kayaknya termasuk dirimu juga pernah nggak sih bilang kayaknya dicoba gitu loh. Coba dicoba. Maksudnya kayak mungkin ya kayaknya nih, nggak tahu entah kau pernah nyarankan aku juga, tapi kawan-kawanku sekeliling sempat bilang kayak mungkin memang dia coba aja gitu. Karena kayaknya apapun kayak cara dia untuk mengejar si perempuan ini, si aku ini. Kayak si kamu, apapun itu udah dilakukan gitu sama dia. Jadi teman-teman aku nilainya kayak ya udahlah, apalagi yang kurang gitu. Ya masalahnya aku kurang serak kan, kok apalagi yang kurang. Aku minta apa lagi sih gitu ya. Nah nggak bisa. Jadi maksudnya teman-teman aku tuh sempat nyaranin supaya ya udah dicoba gitu. Jadi sebenarnya bukan mau flexing juga, bukan mau pamer, oh ini loh aku udah punya pacar sekarang, enggak. Tapi kayak karena circle-nya yang ya udah coba Tasa gitu. Tapi tetapnya aku yang nggak bisa karena memang bukan niatku untuk pamer pacar gitu. Aku harus cari yang pas gitu. Oke, pasti pas ya. Belum tahu juga. tapi ada juga di samping itu alasan kenapa ngebet gitu punya pasangan tiba-tiba biar disebut dewasa. Alah nggak ada beberapa orang yang nganggap pacaran itu tuh untuk orang-orang yang dewasa gitu loh, karena memiliki pikiran matang gitu loh. Sehingga kalau misalnya punya pacar itu tuh jadi terlihat lebih dewasa gitu. Nggak ada itu, aku sebagai orang dewasa buang pikiran itu jauh-jauh ya, anak-anak sekolah. Tidak ada gitu ya. Apalagi kalau untuk cowok nih ya, nggak ada keinginan untuk bisa melindungi orang disebut sebagai pacarnya. Nggak apa-apa untuk cowok-cowok yang kepengen ada usaha melindungi itu tadi ya. Kalau udah punya penghasilan sendiri, udah nggak minta orang tua, boleh. Ingat itu bukan Ultraman ya. Iya. Tapi Ultramilk ya? Jangan disebut. Aduh, kelepasan awak. Oke, jadi dari kita cakap-cakap ini tadi udah berapa alasan tuh kira-kira kenapa para jomblo pengen punya pacar? Kita dua nggak sih? Kita sambung semuanya tuh soalnya. Ini poin keberapa nih selanjutnya nih? Poin ketiga kali ya? Taruh lah poin ketiga. Nah ini tuh pernah aku alamin nih, Tasa, poin ketiga waktu aku masih zaman sekolah dulu ya. Apa itu? Ini kayak teman-teman udah punya pacar nih. Aduh. Tapi kau sendiri yang jomblo. Nih, asal ngumpul-ngumpul ya kan, kok orang ini bawa pacar semua. Sendiri obat nyamuk. Gak usah lah mereka ngumpul-ngumpul bawa pacar, kayak kita juga cerita-cerita kan di circle kita tuh. Oh iya. Aku gini loh. Terus jadi pendengar budiman. Iya, pendengar yang budiman ya. Diam aja, oh gitu, oh ya udah, dan kita jadi sarang curhat gitu loh. Iya. Padahal jadi pengen cerita juga gitu ya. Kadang memang orang-orang jomblo ini itulah dia diberi mukjizat ya. menjadi
psikolog gitu untuk orang pacaran. Aduh, itulah. Tapi kan kadang-kadang emang gitu kan. Ketika kita jomblo banyak orang yang curhat sama kita mengenai masalah percintaannya dia. Lah kan sebenarnya kita juga kesel. Aku nih nggak punya pacar loh sekarang. Kenapa curhatnya? Kenapa kau nanya sama aku gitu kan? Iya, buta, itu matamu lu buta gitu. Iya, itu pas kita memang lagi kesel. Tapi pada saat kita lagi pengen menyombong, sorry bos, pelatih nggak main. Iya. Alasannya itu alasan. Padahal memang nggak laku aja. Biar naik aja marwahnya gitu ya. Iya. Sorry bos, pelatih nggak main ya. Pelatihnya melatih gitu. Aduh. Berarti pengen ikut cerita gitu ya. Aku pengen nyeritain nih, tadi malam aku sleep call sama Ayang, tiba-tiba mati gitu. Nah, ini juga lah alasan kenapa ya ada yang bucin-bucin gitu loh. Bucin tuh gak salah sebenarnya. Tapi bucinnya dipamerin kan awak jadi. Iya. Pagi zaman sekolah dulu ya kan, bucinnya tuh kayak happy month anniversary gitu. Iya, aduh. 1 bulan. Udah kayak mens. Iya, udah kayak menstruasi ya. Iya, bener. Enggak, sekarang enggak gitu ya kan saya. Jangan dulu gitu tuh ya. Aku ingat kali tuh masih aktif dulu, maksudnya sosial media tuh paling aktif di Twitter gitu ya. Itu tuh tiap kita yang month anniversary sama pacar kita, tapi orang yang ngucapin happy menses ya, ini dan ini. Udah gitu kena PJ lagi lah, PJ nggak? Aduh, pajak jadian kan? Iya, pajak jadian. Aduh, ini kenapa kita jadi ini ya, nge-flashback masa-masa sekolah ya? Iya, tapi itu lucu ya bang kalau diingat-ingat ya. Iya, tapi itu kan di masa-masa kita dulu ya kan, Sa? Masa sekarang justru juga loh. Malah lebih berat. Lebih berat gimana? Di saat teman-teman kita udah pada merit, lebih berat PJ-nya bukan? Iya. Kalau dulu kan di saat teman-teman punya pacar. Kalau sekarang di saat teman-teman udah pada merit. Oh, jadi pengen merit juga gitu. Masalahnya bukan pengen merit aja, aku nggak punya kawan lagi. Betul. Kan dia udahlah dia merit, pindah pulau pula dibawa suaminya kan. Aduh, kawanku dibawa pergi bah gitu. Jadi kayak merasa, aduh terus aku temenan sama siapa ini? Iya, aku udah nggak punya kawan lagi gitu. Makanya kan jangan cepet-cepet ya, janjian ya. Janjian ya kan nanti sama. di tahun yang sama ya, jangan tinggal lalu sendiri. Tahun yang sama ya. Beda hari aja Pak. Kalau nggak sambung rata bisa. Dari skip sampai Johor. Aduh jauh banget. Oke. Selain itu karena pengen ikutan temen ya, temen punya pacar, kita pengen punya pacar juga. Kenapa sih temen punya pacar kita pengen punya pacar? Nah ini alasannya yang selanjutnya. Apa tuh? Penasaran. Kalau belum bisa aku mendapatkan. Dangdut. Sebelah ya, sebelah punya program sebelah. Oke. Aduh, iya betul penasaran sih. Iya penasaran. Mungkin kita yang selama ini jomblo gitu loh, apalagi belum pernah punya pacar sama sekali gitu ya, belum pernah pacaran. Jadi pengen tahu dong rasanya gimana sih punya pacar sayang-sayangan gitu ya kan. Atau bisa juga penasaran sama orang yang lagi dideketin nih. Tapi intinya keputusan itu tuh untuk nyari pacar ya, hanya karena penasaran aja gitu. Kasihan ya pacarnya. Gak ada niatan untuk serius. Kasihan pacarnya ya. Biasanya penasaran tuh kayak gitu. Maksudnya kayak aku bukan cinta sama kok ngomongin cinta. Aku nggak cinta sama kamu. Tapi aku cinta sama kamu. Aku enggak. Aduh, aku kebayang videonya. Ini memang cuma karena penasaran kan, kasihan gitu yang jadi pacarnya dia tadi. Kasihan dia ujung-ujungnya pacarnya bilang, jangan gitu sayang. Sampai terlepas aku ketawa depan mikirnya, aduh jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Susah kalau yang namanya penasaran ini tuh. Kalau udah hilang penasarannya udah cabut. Itulah tadi lu bosan dari dia. Ya story udah bosan. Apalagi dia cabut karena memang penasaran juga kan Sa. Jadi kan tadi kejadiannya ini karena penasaran kayak mana rasanya punya pacar ya, kayak mana bucin-bucinan, kayak mana sayang-sayangan, kayak mana bisa bikin story nama inisial pacar. Dia putusnya penasaran juga, kayak mana sih sakit hati katanya. Putuslah dia, mana ada rasanya sakit hati, orang dia pun nggak cinta. Nggak, aku nggak cinta sama kamu. Lagi. Jangan gitu kan. Iya kan, jangan gitu kan. Iya begitu. Jadi karena kita
punya pacar, jadi nggak tahu nih apa nih rasanya para jomblo. Kenapa pengen punya pacar? Karena kalau kami malah pengen jomblo, ya. Jadi strawberry mangga asem ya, sorry the bosen. Enggak, gitu paginya nggak nyambung. Bukan strawberry mangga apel lagi ya, sering nggak level. Strawberry mangga apa gitu lah, sorry the bosen pokoknya. Tapi sebenarnya ada ya. Ini terlepas dari pasangan ataupun nggak punya pasangan, ada memang beberapa orang yang pengen tetap jomblo kan, Sa? Oh, komitmen terhadap dirinya sendiri. Aku pernah dulu. Maksudnya gini, dia tetap jomblo padahal pengen punya pacar. Ayo. Oh, gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang memang dikejar dia dan dia tidak mau memiliki pasangan dulu sampai itu tuh terwujud. Gitu. Pada saat yang tadi kau bilang aku pernah lo begini gitu. Itu waktu itu kau memang kan tetap jomblo nih, tapi deep down kamu pengen punya pacar nggak? Udah kamu iya. betul Iya. Tapi ujung-ujungnya salah juga. Iya kan nggak mungkin jomblo terus, mau sampai kapan? Maksudnya itu goals itu padahal belum tercapai gitu, tapi kalah gitu. Kalah, akui aku kalah. Jadi aku mau pokoknya mau ini dulu baru aku punya pacar. Rupanya enggak bisa dong kata dunia ini gitu ya. Apa kata dunia katanya. Tapi kalau untuk itu tadi ya, dia tetap jomblo padahal pengen punya pacar, berarti dia punya prinsip-prinsip tersendiri yang harus dikejarnya juga dulu ya. Iya betul, mungkin ada sesuatu yang memang jadi goals dia terlebih dahulu gitu kan. Atau mungkin memang dia punya kriteria yang tinggi, jadi dia nggak mau down apa ya, tinggi kali standarnya gitu ya. Aduh, aku flashback. Orang standar di samping dia di atas nih bang. Ya maksudnya ya kita juga nggak boleh dong nurunin standar, bukan nurunin standar. Kalau jadi ngomongin standar aku jadi lucu ya. Iya betul, maksudnya, karena kita satu pikiran ya. Iya maksudnya kayak bukan nurunin standar, tapi lebih ke kalau dia nggak worth buat kamu, ngapain kamu harus nurunin diri kamu gitu. Nah itu dia pentingnya kata-kata love yourself first. Mama don't like you. Yeah. Jadi ya jangan karena kamu pengen punya pacar gitu, pengen kali punya pacar, pengen pamer punya pacar, terus kamu terima aja gitu siapa yang masuk, siapa yang datang gitu. Dah yuk gas gitu. Kan ya ngapain? Jadi itu sayang. Kan jangan gitu sayang. Jadi kamu yang jelek gitu di mata orang-orang yang lain. Iya Cailah gitu. Memang kan orang-orang suka ngejudge gitu maksudku. Termasuk kita ya. Iya kira-kira gitu. Atau mungkin si wanita ini memang sudah disakiti. Karena I've been there before. Ya. Berapa tahun ya aku sendirian. Memang berarti itu termasuk juga dong. Kesepian itu termasuk juga dong. Sepi belum tentu kesepian. Betul. Dan ini kesepian udah pasti Iya. Jadi mungkin di beberapa orang misalnya kurang perhatian gitu loh. Jadi ngerasa kesepian gitu. Jadi itu berpikiran untuk cari pacar atau pasangan biar mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang. Gitu. Bisa. Jadi agak menyedihkan memang sih ya. Apakah berdasarkan pengalaman pribadi, Bunda? Aduh, tidak begitu. Iya, tapi ada memang beberapa orang yang memang karena kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang juga bisa sih sebenarnya. Jadi dia padahal kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa ya. Iya. Jadi dia mencari kasih sayang di tempat orang lain gitu. Punya daddy issues ya. Terus ada juga ya itu tadi mau aku bilang. Karena dia nggak dapat kasih sayang dari seorang pria yang mana harusnya dari ayahnya gitu ya. Akhirnya dia gabung join. Akhirnya dia malah cari kasih sayang di laki-laki yang lain gitu kan. Iya benar. Gitu. Ya seperti itulah ya. Oke lah kalau gitu. Yang terakhir tuh kayaknya poinnya kesepian ya boleh. Jadi untuk closing statement kita malam ini kira-kira apa? Nggak ada. Karena tadi seperti biasa tidak ada. Nggak ada yang bisa diambil dari sini gitu ya. Ya ambil baiknya, buang buruknya, walaupun nggak ada baiknya gitu. Karena kita ini adalah mengatasi masalah dengan masalah yang baru.
Oke, kalau gitu kita udahin aja dulu untuk sharingnya hari ini ya Kansa. Iya, oke. Nanti ketemu lagi di sharing-sharing lainnya ya, sahabat kreatif dan juga kawan-kawan awak. Jadi tetap stay tune terus di kanal ini dan juga di 92,4. Oke, kalau gitu Tarisa pamit. Kansa pamit undur diri juga. Iya, sampai jumpa lagi di sharing time berikutnya. Bye-bye. Bye.